Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja terus-menerus mengupayakan secara optimal menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sejumlah permintaan setelah kami mengunggah Suro dan Muharram dalam Bhinneka Tunggal Ika kemarin, yakni diwakili oleh Ki Samsu Suid dari Kota Batu, termasuk di dalamnya sejumlah rekan-rekan yang biasa bergabung di dalam Halakoh Titian Hikmah di Kota Malang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ketika kami mengunggah video, tidak terbersit sedikit pun, kalau dalam bahasa Al-Quran, sejarah pun, setitik atom pun tidak terbersit bahwa kami sedang menggurui panjenengan. Anda semua tidak demikian. Jika terkesan, boleh jadi menggurui, mungkin insya Allah, karena kami memang sejak tahun 1983 digurukan oleh guru besar kami, tepatnya Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, BA, MA, PhD. Karena itu tidak henti kami bersyukur, dan wujud dari syukur kami adalah terus membelajarkan diri sembari uri-uri menerus lanjutkan dari gema ilmu pengetahuan yang diwariskan oleh beliau, Profesor Solihin Abdul Wahab. Pemirsa, saya tadi siang menggurat tepatnya jam 12:30 sampai 33 ya, hari ini tanggal 27 Juli 2023. Pada sabdana yang ke-17.460 kami menulis The Power of Topo Ngrami bagian pertama. The Power of Topo Ngrami, pengendalian diri. Diri menutup 9 lubang menyatu yang ilahi. Memandang puncak gunung meluluh, lantakkan syahwat setan diri. Sepi, rame, jiwa raga diri dalam kendali. Tunduk patuh, tak bebas, namun merdeka insani. Merdeka hanya memilih yang ditentukan oleh ilahi. Sepi, ramai, memandang wujud Gusti, semua sepi. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, 27 Juli 2023. Pemirsa, mengapa tema ini kami beri The Power of, dari sini bahasa Inggris, Topo Ngrami. Mengapa kita persandingkan? Maksud kami tidak ada yang lain.
kecuali tulus ingin mengatakan bahwa bahasa itu adalah anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia. Sehingga orang yang berbahasa Inggris tidak berarti lebih terpuji dibandingkan orang yang berbahasa Jawa. Dan kami juga sekaligus mohon maaf pada saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, karena kemenyatuan kami dengan tutur budaya, tradisi budaya Jawa, sehingga kami lebih memilih apa yang kami pahami. Ya, tentu saja ada yang mengkritik bahwa apakah Nusantara hanya Jawa. Tidak, kami maksudkan tidak seperti itu. Harapan kami justru ya, kanal hikmatologi itu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air menyambungnya dengan kanal-kanal yang lain yang panjenengan asuh, sehingga pengayaan Bhinneka Tunggal Ika itu makin lama semakin terkayakan oleh anak bangsa. The power of Topongrami, pengendalian diri. Jadi hakikat dari Topongrami adalah pengendalian diri. Apa sebenarnya topo itu? Ini sudah saya tulis dalam bahasa Jawa di bagian yang kedua, ya. Topo ateges megeng jiwa raga jalma sagutra. Jadi bertapa itu adalah ketika seseorang berusaha mengendalikan diri, jiwa raganya sebagai insan yang wajar. Jadi bukan merasa tertinggi, merasa paling hebat, tapi juga bukan merasa sudah besar, ya, sudah memimpin organisasi, sudah memimpin wilayah, kemudian masih mengatakan saya sebagai anak kecil. Tidak demikian. Jadi jika topo ateges megeng jiwa raga jalma sagutra itu memaknai dari pengendalian diri di dalam the power of Topongrami, artinya bahwa kita ini kalau toh berkata, maka berkata itu tidak merasa tinggi atau memang mengambil bahasa meninggikan diri atau merasa rendah dan merasa merendahkan diri. Tidak demikian. Karena di dalam Mutiara Hikmah Nusantara, ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Papua dan seterusnya, itu tidak ada. Ya, para sesepuh tidak mengajarkan orang itu agar merendahkan diri, tidak, tetapi merendahkan hati. Ya. Diri menutup 9 lubang menyatu yang ilahi, artinya bahwa ya kalau di dalam pewayangan, nah ini tentu saja para sesepuh lebih paham gitu ya. Terutama ya guru saya sekaligus murid saya, Profesor Ki Jatikusumo, Haji Ki Jatikusumo, ya BA, Dr. Andes itu ya. Ya. Diibaratkan sedakep asta kekalih, linggih sukut setunggal, mandeng pucuke grono, nutupi babakan hawa songo. Ini tidak diterjemahkan memang harus bersedekap, tidak. Ketika kita Topongrami, maka diri menutup seluruh hal yang negatif. Menutup itu tidak berarti tertutupnya diri, tidak. Tapi menutup itu tidak hanyut. Kalau dalam bahasa sepuh Jawa, ya antara lain yaitu Romo Kasri almarhum di Batu, ya, Kelebengan tepatnya, ya. Menutup itu tetap kita ini membuka diri, tetapi tidak katut, manut ning ora katut. Ya. Jadi kita boleh jadi ada di keramaian, nonton bioskop, nonton konser, nonton jaran kepang, nonton apa itu yang satu lagi itu yang lagi populer sekarang. Ya apapun ya, tradisi budaya kita, nonton apapun dalam suasana ramai, kita tetap menutup babagan hawa songo. Menutup itu artinya menyaring apa yang bermanfaat bagi kita dan apa yang tidak,
itu disaring. Kemudian kalau toh memberi komentar, maka di tengah keramaian itu pengendalian diri menjadi niscaya. Karena itu memandang puncak gunung meluluh lantakkan syahwat setan diri. Jadi setan itu bukan makhluk yang ada di luar kita, tapi setan itu adalah makhluk yang menyatu dengan diri kita. Artinya syahwat, ya, yang cenderung mengajak pada hal-hal yang tidak bermartabat. Jadi poso, ya, topo maksud saya, topo ngrami tidak berarti puasa harus tidak makan, tidak minum semata, tidak demikian. Tetapi lebih pada sepi rame jiwa raga diri itu dalam kendali. Siapa yang mengendalikan? Ya, kalau di dalam bahasa Al-Quran, aqrabun ilaihi min hablil warid. Gusti kuwi cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wantangan. Jadi Allah itu tidak jauh, tetapi teramat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Mengapa harus disembah? Sembah itu wujud syukur kita. Sama dengan kita diberi hadiah oleh saudara kita, umpamanya Ki Samsu. Termasuk hari ini Ki Samsu pagi-pagi memberi hadiah kepada saya. Ki Indarwanto, tolong dibabar lagi lebih jelentreh topo ngrami. Ya. Tentu saja apa yang kami jelaskan itu saya sangat yakin tidak akan bisa diterima secara apa adanya oleh saudara-saudara kita. Karena itu kami juga menyadari bahwa ngeraminya diri saja terkadang bahkan pasti tidak semuanya bisa terwujud di alam nyata ini. Apakah raminya diri? Kita berdialog, mencita-citakan, menginginkan, merencanakan. Tetapi semua yang kita rencanakan, semua yang kita kerjakan serba baik. Zikir, doa, rencana, kerjasama belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu di dalam sesepuh Nusantara, mohon maaf ya, di Jawa itu ada ungkapan nrimo ing pandum. Jadi keputusan Allah Tuhan yang Maha Esa, Gusti kang murbeng gesang kang murbeng dumati, itu diterima. Jadi termasuk kami juga insya Allah akan menerima apapun, ya, komentar dari Anda semua, dari panjenengan semua bertalian dengan the power of topo ngrami. Tunduk patuh tak bebas namun merdeka insani. Jadi orang yang beriman, iman agama apapun, ya, tidak perlu memperdebatkan iman, karena iman itu tidak bisa diperdebatkan. Bahkan menurut saya gotong royong kerja bakti itu tidak perlu debat. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, jadi di dalam raminya diri, raminya lingkungan masyarakat kita tetap topo, tetap mengendalikan diri. Ya. Nah, merdeka hanya memilih yang ditentukan oleh ilahi. Merdeka itu bagi orang-orang yang beriman, bagi penghayat, bagi orang yang beraliran kebatinan, bagi orang yang memiliki agama di atas kemerdekaannya, tidak bebas. Karena di dalam Sabto Dharma, di dalam Gadolojo, di dalam Dharma Gandol, di dalam Subut maksud saya, ya, dan di dalam ajaran-ajaran yang lain banyak sekali, ratusan di Nusantara. Betapa kayanya nenek moyang kita itu untuk membekali kita. Dan agama-agama, apapun agama itu, dan datang dari nabi siapapun, tidak pernah menjajah. Ya, karena apa? Karena setiap orang yang mengatakan agama dari luar Indonesia, dari luar Jawa itu menjajah, maka orang ini sedang butuh untuk mencerahkan diri, mempelajari agama. Apakah benar agama itu menjajah? Jadi sepi rame memandang wujud Gusti, semua sepi. Jadi artinya bahwa
Kalau toh kita ada yang mengatakan bahwa tradisi ini tidak perlu, tidak layak, ini bid'ah, ini haram, ya silahkan. Nah, kita yang tidak mengharamkan, saudara-saudara kita yang tidak mengharamkan, ya tetap saja sepi. Artinya apa? Kita menganggap sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita itu kita anggap tidak ada. Itulah sepi. Jadi topo ngerami itu adalah di mana keramaian, hiruk pikuk kritik, hiruk pikuk penistaan boleh jadi kepada diri kita masing-masing, itu dianggap tidak ada. Karena apa? Diri kita itu ada dalam kendali Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Moho Welas, Moho Asih. Ini dalam ungkapan Islam itu Allah Subhanahu Ta'ala. Dan kita tidak perlu menyalahkan. Ada orang yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Gusti Allah. Mbak Buyut saya semuanya tidak pernah mengatakan Allah, tapi Gusti Allah. Ya. Kemudian ada yang menyebut Gusti, ada yang menyebut Sang Yang Widi, ada yang menyebut Deh, ada yang menyebut sebanyak sebutan lidah manusia sesuai dengan keyakinan, kepercayaan, dan agamanya. Kekuatan dari topo ngerami adalah esensinya, hakikatnya, galibnya ada pada diri kita. Ketika kita mampu diterpa segala angin semilir maupun angin tornado, dalam tulisan maupun perkataan lisan, saat itu jelek, kita menganggap jelek, kita tidak menanggapinya dengan jelek. Bahkan kita mengucapkan terima kasih. Sendiko dawuh, sungguh dunia ini akan damai. Jadi rahayu wilujeng mamayu hayuning bawono, itu betul-betul akan terwujud. Inilah yang dikatakan di dalam kalimat hikmat Islam. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang bergelimpang kemewahan, kenikmatan, yang diridhoi oleh Allah. Karena insan-insan di dalamnya saling memaafkan, tidak saling menista dan saling bermusuhan, maka power dari topo ngerami makin menguat. Ketika semua anak bangsa berusaha dalam lingkaran the power of topo ngerami, maka kita akan menjadi pemaaf. Kita akan menjadi orang yang mudah memaklumi sesama. Sama seperti kami. Ketika saya berucap sendirian begini, tidak ada yang salah. Karena apa? Karena kami sendiri tidak sempat menyalahkan, tidak sempat mengoreksi. Dan koreksi itu justru datang dari saudara-saudara yang lembut hati, berbudi pekerti luhur. Dan pasti karena lembut hati, berbudi pekerti luhur, cara menyampaikan jika itu berupa kritik, saran, pasti lebih tinggi sastranya dibanding dengan kami yang menyampaikan. Teringat kami kata-kata seorang bijak, kami mohon maaf lupa namanya, membuat catatan ya di buku. Ya, biasanya kalau ahli baca itu membuat catatan di pinggirnya, ya, itu lebih mudah dibanding dengan menulis buku. Seperti Cahaya dari Timur, tulisan dari saudara kita John Freely, menunjukkan betapa sumbangsih pemikir-pemikir dari Timur, kalau di sini khususnya Islam, itu begitu berharga. Karena ketika Barat masih dalam keadaan gelap gulita, Timur sudah tercerahkan. Dan Timur itu bukan Timur Tengah saja, tapi Timur itu termasuk di dalamnya adalah wilayah Nusantara, wilayah Indonesia. Karena dulu bentang bumi ini lebih banyak
yang tidak terairi atau tidak ada samudra dan laut yang sebanyak sekarang. Sejak Noah jadi banjir semasa Nabi Nuh, maka Sumatera, Jawa berpisah. Kemudian Indonesia atau Nusantara berpisah, India, Cina, Indonesia berpisah, Eropa berpisah, dan seterusnya. Hakikatnya kita dalam rangkuan The Power of Topeng Rami dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Terima kasih atas segala dukungannya, terutama pada Ki Samsu, seorang budayawan yang sudah lama sekali ya bersama kami di Dhamma TV dulu ya. Jadi bertahun-tahun kami di Dhamma TV sejak tahun 2000, insya Allah 2012, 2011 begitu ya. Terima kasih atas atensinya, atas motivasinya. Semoga kita semuanya kian lama semakin tercerahkan dengan ragam ilmu pengetahuan tanpa sedikit pun menistakan sesama insan. Unggul tak harus merendahkan, tinggi tak harus menyakiti. Bercinta bukan segalanya, tetapi segalanya senantiasa diawali dengan cinta. Dan cinta yang tulus itu pasti bisa dirasakan dalam dada kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjual